Shalom, saudara Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Jodimir Panjaitan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam channel Mimbar Rohani Kristen. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, urapi berkati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Hamba berdoa siapapun yang menyaksikan acara serial Mimbar Rohani Kristen, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan hidupnya, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan Tuhan lepaskan, bebaskan dalam nama Yesus, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Salam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Alkitab berkata kepada kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada kesempatan hari ini saya beri judul, rancangan Tuhan adalah rancangan kita. Haleluya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana supaya rancangan Tuhan menjadi rancangan kita? Yang ada rancangan kita supaya menjadi rancangan Tuhan. No. Rancangan Tuhan harus menjadi sebuah rancangan yang sungguh hebat, sungguh dahsyat bagi saudara dan saya. Nah, yang pertama saya pelajari di Alkitab di dalam Yesaya 55 ayat 6a, Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi yang pertama saya pelajari di Alkitab, bagaimana supaya rancangan Tuhan menjadi rancangan kita. Yang pertama adalah hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, kita perlu hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan kita dan dari semua pengalaman kerohanian kita yang benar. Kita diciptakan untuk mengenal Allah. Dalam Alkitab, pengenalan akan Allah hampir setara dengan keselamatan itu sendiri. Jadi kalau kita mengenal Allah, berarti saudara dan saya sudah masuk dalam kategori diselamatkan oleh Tuhan. Yesus sendiri berkata bahwa hidup yang kekal atau keselamatan berarti pengenalan akan Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Menjadi seorang Kristen bukanlah pengalaman yang tanpa otak. No. Berarti mengenal Yesus, menjadi orang Kristen berarti perlu otak juga. Iya kan? Iya. Tetapi menyangkut pula hikmat dan pengertian. Jadi kita kalau menjadi orang Kristen, kita ada otak juga. Lalu kita juga diberikan hikmat dan pengertian. Menjadi orang Kristen berarti sebuah hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi jika kita menjadi orang yang mengenal Tuhan, berarti kita harus memiliki hubungan yang dekat. Bukan hubungan yang jauh, apalagi yang gak kelihatan. No. Hubungan yang dekat berarti Allah bisa melihat kita. Kita juga bisa melihat dan menyaksikan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan limpahkan bagi kita. Jadi dekat, seberapa dekat? Ya sedekat-dekatnya kita dengan Tuhan. Bukan ada jarak. Tapi dekat lagi, lebih dekat lagi kita mengenal Allah. Dan saya percaya kalau kita mengenal Allah, berarti kita mengenal yang namanya rancangan Tuhan. Berarti kita mengenal yang namanya rencana-rencana Tuhan. Berarti bisa dikategorikan kita bisa menerima apapun yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menerima dengan lapang dada. Walaupun menurut kita, menurut logika kita, kayaknya nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu harus. Karena rancangan dia adalah rancangan yang terbaik. Tapi kebanyakan orang ketika dia menerima rancangan Allah, dia stres. Menurut dia, kayaknya ini bukan rancangan Tuhan. Tapi ternyata itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi dia. Mungkin hari ini saudara merasa bahwa rancangan Tuhan kayaknya gak bagus deh.
Kayaknya ini bukan rancangan Tuhan di dalam hidup aku, dalam perusahaan aku, dalam usaha aku. No, no, no. Apapun yang terjadi, jika kita mengenal Tuhan, maka segala rancangan-rancangan dan rencana Tuhan yang terjadi, itulah yang terbaik yang harus kita terima dengan ucapan syukur. Ya, orang yang menerima rancangan Tuhan berarti dia menyadari bahwa dia harus mengucap syukur dalam setiap apapun yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan dia. Pengenalan akan Allah merupakan pusat bagi semua pengertian yang benar dalam hidup kekristenan kita. Seseorang mungkin dapat menjadi Kristen dan tetap tidak mengerti akan banyak hal di dunia ini. Tetapi adalah mustahil bagi seseorang untuk menjadi Kristen tanpa mengetahui apa-apa tentang Allah. Iya, mustahil bagi seorang untuk menjadi Kristen tanpa mengetahui apa-apa tentang Allah. No, no, no. Kita harus mengetahui sesuatu tentang Tuhan. Bahkan kita harus mengenali namanya Allah dengan luar biasa, dengan lebih dekat lagi. Karena kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Alkitab berulang kali mengajarkan bahwa pengenalan akan Allah merupakan pencegahan yang ampuh terhadap dosa. Iya benar. Jika saudara ada orang yang menginginkan saudara untuk jauh daripada Tuhan, karena saudara mengenal Tuhan, itu merupakan pencegahan yang ampuh terhadap dosa. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Sehingga kita tidak jauh daripada Tuhan. Sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan. Banyak kali orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka nggak mengenal Allah. Mereka bisa berkata bahwa Allah itu akan menolong aku jika aku jauh daripada. Betul. Tetapi jika kita sudah mengenal Allah, jangan jauh lagi. Jika kita sudah mengenal Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Jika kita sudah mengenal Allah, lebih intim lagi kepada Allah. Dan saya percaya pengenalan akan Allah merupakan pencegahan yang ampuh terhadap dosa. Ya, saya membagikan hal ini ketika ia meratapi bangsa Israel dan pemberontakannya. Ia mengatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Artinya, saya tahu bahwa umat Israel tidak memahami betapa hebatnya, betapa luar biasanya segala rancangan, segala rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Akar penyebab dari kemerosotan rohani mereka ialah kurangnya pengenalan akan Allah. Jadi yang mendasari kita juga di zaman ini adalah kurangnya pemahaman kita mengenal akan Tuhan. Kita perlu memahami dan mengenal akan yang namanya rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mengenal Allah dan bertumbuh dalam hubungan yang akrab dengannya, maka hidupnya akan ditandai dengan integritas dan ia akan hidup dapat dipercaya. Dan ia akan dapat dipercaya oleh siapapun karena di dalam hidupnya ada integritas dan dia mengenal Allah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang ada di bibirnya akan sama dengan apa yang ada di hatinya. Singkatnya, hidupnya akan kudus. Dia memuliakan Allah dalam kehidupannya. Tetapi zaman ini terlalu takut terhadap kekudusan. Banyak orang keluar daripada karakter Allah. Dan hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kadar pengenalan kita akan Allah begitu kurang dari yang semestinya. Sehingga kita tidak mengenal Allah secara mendalam lagi. Lebih dekat lagi. Bila kita sungguh-sungguh mengenal Dia, maka itu akan secara otomatis tercermin dalam setiap kehidupan kita. Ya, itu akan tercermin dalam setiap kehidupan kita. Kesalahan kita ialah kita sering menetapkan aturan main sendiri tentang bagaimana seharusnya kehidupan Kristen kita. Betapa beraninya kita. Padahal Allah sudah berkata bahwa jika kita mau bertumbuh sebagai orang Kristen, maka pertama-tama kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Berarti mengenal Allah itu sangat perlu, bos. Perlu. Ya, supaya kita tidak dapat disesatkan oleh
dunia ini. Supaya kita tetap terus berjalan dalam koridornya Tuhan. Pengenalan akan Allah penting pula bagi pertumbuhan iman kita. Di bagian pembukaan suratnya yang kedua, Rasul Petrus membicarakan hal yang sangat menentukan ini. Dia mendesak rekan-rekannya supaya bertumbuh secara rohani dan berharap agar mereka dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera melalui pengenalan akan Allah. Dia berkata kepada mereka bahwa kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup ini sebagai orang Kristen, yaitu melalui pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Nah, Rasul Paulus juga mengemukakan hal yang sama ketika ia menulis surat kepada jemaat Kolose. Bertumbuh mempunyai kaitan khusus dengan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi bertumbuh itu mempunyai kaitan yang khusus ketika kita mengetahui dan mengenal Allah yang benar. Berarti ada orang-orang di luar sana yang mengetahui Allah yang tidak benar. Iya. Saya percaya jika saudara mengetahui dan mengenal Allah dengan benar, maka segala rancangan Allah, segala rencana yang Tuhan berikan bagi kita, kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Karena kita percaya orang yang mengenal Allah, dia akan selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Tetapi kesalahan kita ialah kita sering menetapkan aturan main kita sendiri tentang bagaimana seharusnya kehidupan Kristen itu. Kita sendiri yang menetapkan, mengatur main kita sendiri tentang bagaimana seharusnya kehidupan kita. No. Seharusnya biarkan Tuhan yang menetapkan aturan main dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang merancang setiap rencana-rencana yang indah, yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Biarkan Tuhanlah yang mengatur dalam kehidupan kita, baik usaha, bisnis, pelayanan, studi, rumah tangga, atau apapun. Biarkan Tuhan yang mengatur setiap yang namanya kehidupan kita. Betapa beraninya kita, padahal Allah sudah berkata bahwa jika kita mau bertumbuh sebagai orang Kristen, maka pertama-tama kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Pernahkah kita sadar bahwa pengenalan akan Allah merupakan harta terpendam yang paling berharga dan merupakan hak istimewa terbesar yang bisa kita miliki? Jika belum, maka kita begitu picik dalam hal rohani. Kita telah menjual hak asasi kita sebagai orang Kristen demi semangkuk sup kacang merah. Dan pengalaman sejati yang seharusnya kita nikmati sebagai orang Kristen akan menjadi begitu dangkal. Begitu dangkal. Yang seharusnya kita mengenal Tuhan harus lebih dalam lagi. Malangnya banyak aspek dari kehidupan Kristen kita benar-benar sudah terjangkit rabun rohani yang kronis. Rabun rohani yang kronis artinya gak bisa melihat lagi segala rancangan dan rencana Tuhan. Dia nggak mau mengerti apa yang Tuhan sudah rancangkan yang begitu hebat dalam kehidupannya. Dia mau rancangan dia yang jadi dalam kehidupannya. Padahal Tuhan katakan segala rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan membuat manusia menjadi celaka, tapi membuat manusia semakin dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, saya percaya kita akan dipelihara Tuhan. Kita akan menikmati bukan hanya berkat, tetapi hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak bisa kita pahami, maka akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini jika saudara hidup dalam rancangan Tuhan, maka saudara pasti mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Mengenal Allah adalah satu-satunya hak istimewa kita sebagai orang Kristen. Jadi hak istimewa kita adalah kita bisa mengenal Allah bukan melalui orang lain.
Bukan melalui hal-hal yang lain, tetapi melalui diri kita sendiri, kita memiliki hubungan yang baik, yang benar, yang dekat kepada Allah, maka kita dapat kita kategorikan kita mengenal Allah. Ya, kita harus mengenal Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Pengenalan yang benar akan Allah tidak dapat kita dapati dari buku saja. Walaupun itu mungkin membantu kita. Dan bukanlah dipelajari dari bangku sekolah atau seminari. Walaupun seminari dapat mendorong kita. Benar. Pengenalan akan Allah juga bukan sekedar menambah informasi akan Allah. Walaupun itu mungkin dapat menstimulasi kita. Inti sebenarnya bukan itu. Pengenalan akan Allah adalah pengenalan secara pribadi. Karena yang akan kita kenal ialah Allah yang berpribadi. Saya ulangi. Pengenalan akan Allah adalah pengenalan secara pribadi, karena yang akan kita kenal ialah Allah yang berpribadi. Hal ini hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki kerinduan untuk mengenal Allah dengan bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan yang memohon agar Roh Kudus memimpin pada kebenaran yang sejati. Ya, kita perlu mengenal Allah, minta pimpinan Roh Kudus, supaya memimpin kita kepada kebenarannya yang sejati. Untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, tidak ada bahan pengganti bagi disiplin pribadi kita di dalam menyelidiki, membaca, dan merenungkan Alkitab. Berarti kalau kita mau mengenal Allah dan bertumbuh, kita harus menyelidiki, membaca, dan merenungkan Alkitab. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang mengenal Allah dan menerima segala rancangan-rancangan yang hebat, yang luar biasa, yang Allah berikan bagi kita. Kita tidak mungkin mengabaikan buku pegangan yang Allah sudah berikan bagi kita. Dan kemudian berharap bahwa kita dapat mengenalnya melalui cara kita sendiri. Satu-satunya Allah yang dapat kita kenal dengan jalan kita sendiri ialah Allah hasil imajinasi kita sendiri. Betul. Satu-satunya Allah yang dapat kita kenal dengan jalan kita sendiri adalah Allah hasil imajinasi kita sendiri. Siapa yang rindu untuk mengenal Tuhan akan berjalan baik dalam terang maupun gelap. Ya, dia nggak peduli. Mau jalannya terang, mau jalannya gelap, mau jalannya berliku. Ketika dia mengenal Allah, dia tetap dalam koridornya Tuhan. Dia tidak bisa terpengaruh dengan keadaan kondisi karena dia tahu ketika dia mengenal Tuhan, maka dia harus tetap di jalannya Tuhan. Maka dia harus percaya bahwa Tuhan ada sekalipun jalannya penuh dengan liku-liku, sekalipun jalannya gelap, dia percaya bahwa di dalam kegelapan Allah ada di situ, menolong, menyertai dalam kehidupan mereka. Allah tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya di saat umat-umatnya berjalan di jalan yang gelap, di jalan yang berliku. Kalau umatnya tetap di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan tetap ada di situ. Tuhan tetap menyertai dia. Sekalipun menurut ukuran manusia tidak mungkin. Tetapi menurut Allah mungkin. Allah ada di situ. Dan pasti Allah akan menyertai umat-umatnya. Maksud Tuhan tidak selalu dapat langsung dimengerti oleh umatnya. Untuk belajar mengenalnya, kita harus belajar untuk menunggu. Lihat dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dan untuk itu dibutuhkan yang namanya kesabaran dan ketekunan. Berarti ketika kita mengenal Allah, kita perlu membaca firman Tuhan. Lalu kita perlu dengan kesabaran dan ketekunan untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita benar-benar mengenal Allah secara pribadi melalui kebenaran firman Tuhan. Maka setiap ada masalah, persoalan, maka kita tidak akan menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Akan ada pengenalan yang benar akan Allah yang tidak memanifestasikan dirinya dalam bentuk kepatuhan kepada firman dan kehendak Allah. Seorang yang ingin mengenal Allah akan tetap merasa keberatan apabila harus tunduk kepadanya. Tak akan pernah memasuki ruang Maha Kudus di mana Allah berkenan menyatakan dirinya kepada orang yang tidak berhasrat untuk memuliakan dirinya.
Artinya kalau saudara dan saya mau masuk ruang Maha Kudus, kita harus berhasrat untuk memuliakan Allah dalam diri kita, dalam tingkah laku kita, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, kehidupan kita. Jika kita memuliakan Allah dan berhasrat untuk meninggikan nama Tuhan, maka layaklah ruang Maha Kudus bagi saudara dan saya. Ya, hal ini harus diterapkan dalam hidup kita. Pengenalan akan Allah harus bertumbuh seiring dengan usia dan perjalanan waktu hidup kita. Ya, kita harus mengenal Allah setiap hari dari usia mungkin anak-anak sampai tua tetap harus mengenal Tuhan. Dan kita harus berjalan dalam pengenalan akan Tuhan. Menjadi kehendak Allah agar pengenalan kita akan Allah semakin bertumbuh. Hendaknya kita tidak membiarkan iblis membebani kita dengan berbagai beban, yaitu ikatan kesenangan dunia dan dosa. Sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jadi yang membuat orang tidak mengenal Allah adalah ikatan akan kesenangan dunia dan dosa. Sehingga mereka tidak mengenal Allah, sehingga mereka mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang mereka pikirkan adalah kesenangan-kesenangan dunia dan dosa-dosa yang melingkupi kehidupan mereka. Sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Harus tetap diingat bahwa pengenalan akan Allah menentukan mutu kehidupan seseorang. Seseorang bisa dapat kita kategorikan kehidupannya luar biasa jika dia dalam setiap kehidupannya tetap berpegang pada prinsip-prinsip Tuhan. Saudara Tuhan, kita harus menggunakan waktu singkat ini untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Semakin mengenal Allah, maka semakin tinggi kualitas hidup seseorang. Saya ulangi sekali lagi. Semakin mengenal Allah kita, setiap hari kita mengenal Allah, setiap hari kita mengenal Allah, setiap hari kita mengenal Allah, maka semakin tinggi kualitas hidup kita kepada Tuhan. Dan semakin dirinya diperkenan oleh Allah. Jadi setiap hari kita mengenal Tuhan, maka semakin hari, semakin hidup kita berkualitas di dalam Tuhan, dan kita diperkenan oleh Allah. Artinya Allah akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menolong umat-umatnya. Dia akan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jika kita mengenal Dia. Kita harus menjadikan hidup kita ini sebagai perburuan untuk mengenal Allah. Alkitab adalah sarananya. Pengenalan akan Allah ini tertulis di dalam Alkitab. Kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya sarana untuk mengubah cara berpikir seseorang. Perubahan tersebut bukan saja mengubah seseorang menjadi baik, melainkan memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Inilah transformasi dalam kehidupan orang percaya. Perubahan ini mengakibatkan perubahan arah hidup yang tadinya jauh daripada Tuhan menjadi lebih dekat. Yang tadinya hidup di jalan kegelapan berubah hidup di dalam terangnya Allah. Perubahan ini mengakibatkan perubahan arah hidup. Ini lebih dari perubahan moral. Perubahan ini menyangkut pola berpikir dan segala filosofinya. Ini berarti perubahan sikap hati atau sikap batin. Perubahan pola berpikir ini sejajar dengan pertobatan. Atau pertobatan pada dasarnya adalah perubahan pola berpikir. Pertobatan bukan sekedar perubahan moral baru, melainkan arah hidup yang diubah. Arah hidup yang tadinya berorientasi atau tertuju kepada hal-hal dunia, materi, berpindah ke kerajaan sorga, hal-hal sorgawi. Transformasi yang terjadi dalam diri seorang akan membuka pikiran dan kesadarannya, sehingga dapat menghayati dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Ya, kita harus tahu dan kita harus sadar sehingga kita bisa menghayati dari mana kita datang dan kemana kita pergi. Dalam Yohanes 3 ayat 8-11. Bagi orang percaya, transformasi menyadarkan bahwa ia bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari surga. Berarti harus pergi nanti ke dalam kerajaan surga. Jadi sama Tuhan.
Sungguh ironisnya jika kita berkata kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita tidak mengenal Allah. Perlu digarisbawahi, ketika kita mengenal Allah, maka kita akan mengetahui segala rancangan-rancangan Allah yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita percaya apapun yang terjadi, kita selalu berpegang bahwa Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Allah selalu bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kita percaya di tengah kehidupan kita, maka ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang akan menolong setiap umat-umat yang percaya kepada Dia dan yang mengenal akan Dia. Dan saya percaya orang yang mengenal akan Allah akan mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan saya percaya juga ketika orang mengenal Allah, maka mujizat-mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupannya. Dan saya percaya juga hari ini jika saudara mengenal Allah, maka saudara hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini juga saya percaya ketika saudara mengenal Allah, maka saudara yang merasakan beban berat dalam hidup saudara, maka saya percaya saudara akan diberikan kelegaan dan bisa menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Ya, kita perlu mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, oh luar biasa. Allah itu penuh dengan kebaikan. Allah itu penuh dengan kesetiaan. Allah itu penuh dengan kemurahan. Allah itu penuh dengan kebaikan-kebaikan yang dahsyat, yang luar biasa. Jika kita mengenal Allah, maka kita tahu bahwa Allah pasti menolong kita. Ketika kita mengenal Allah, maka kita yakin kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Allah, kita percaya yakin pasti mujizat Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita percaya ketika kita mengenal Allah, maka keluarga kita akan dipulihkan. Kita percaya ketika kita mengenal Allah, maka hidup kita akan disertai oleh Dia. Ya. Kenalilah Tuhan selama Ia mau ditemui. Jumpailah Tuhan selama Ia mau ditemui. Saya percaya ketika saudara dan saya menjumpai Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan merenungi betapa baiknya, betapa luar biasanya Allah, betapa sungguh mulianya, betapa penuh kasihnya Dia. Ketika kita mengenal Allah, betapa hebatnya rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat, yang Tuhan curahkan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kenalilah Tuhan dalam kehidupan kita. Kenalilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan tetap mengasihi Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka saya percaya rancangan-rancangan yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Jika orang tidak bertobat, berarti ia hidup dalam kegelapan. Jangan. Saudara harus hidup di dalam terangnya Allah. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara lihat dalam Yohanes 12 ayat 35. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Kita adalah orang-orang yang menghayati dari mana kita datang dan kemana kita pergi. Berarti orang yang menghayati itu adalah orang yang mengenal Allah. Jangan seperti orang yang hidup di luar Tuhan. Mereka belum mengenal Allah. Mereka hidup dalam kegelapan. Mereka hidup dalam keduniawian. Mereka hidup dalam keberdosaan mereka. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak melihat apa yang mereka lakukan. Orang Tuhan, pertobatan adalah sebuah perubahan hati. Perubahan hati dan pikiran. Jadi ketika kita mengenal Allah, kita bertobat, lalu yang diubahkan itu bukan yang lain, tetapi hati dan pikiran kita tentang Tuhan. Yang membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah. Bukan lebih jauh, tapi lebih dekat.
Dan semakin dekat kita mengenal Allah, itu mencakup berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan dosa kita. Dan saya percaya pertobatan itu perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi jika kita mengenal Allah, saya percaya pikiran kita, hati kita udah ditransformasi melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari kita berubah. Dan saya percaya perubahan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Kita tidak stres lagi menghadapi kehidupan ini. Kita tidak putus asa. Kita tidak mencari yang lain di luar Yesus. Jika hari ini saudara mengalami sakit penyakit, berubahlah hati dan pikiran kita. Saya percaya melalui hal-hal tersebut Tuhan bisa menjamah setiap kehidupan kita. Mungkin melalui sakit penyakit yang diizinkan Tuhan supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin melalui permasalahan yang Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat lagi mengenal Tuhan. Mungkin dalam setiap kehidupan permasalahan kita, Tuhan menginginkan kita supaya kita lebih mengenal lagi akan Dia. Saya percaya jika kita melakukan hal ini, kita tidak stres, kita tidak gampang goyang, tetapi kita semakin lengket, semakin dekat, dan semakin kita mengenal akan cara Allah berkarya, akan cara Tuhan melakukan mujizatnya, akan cara Allah melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk menuruti godaan iblis dan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, keputusan mereka ini secara drastis mempengaruhi hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kejahatan. Oleh karena itu, sekarang menurut kesaksian Yeremia, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahui, dalam Yeremia 17 ayat 9. Yesus menguatkan pengamatan Yeremia ketika ia mengatakan bahwa yang menjadikan seorang najis di hadapan Allah bukanlah kelalaiannya dalam mematuhi hukum seremonial tertentu, melainkan kesediaan untuk mendengarkan kecenderungan-kecenderungan fasik yang tertanam di hati, seperti segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dalam Markus 7 ayat 21-22. Yesus mengajarkan betapa hebatnya dosa di dalam hati ketika ia mengatakan bahwa dosa marah itu sama dengan pembunuhan. Dan dosa nafsu itu sama berdosanya dengan perzinahan lahiriah. Saudara, perlu ternyata kita berubah. Bukan hanya pikiran, tapi hati kita juga perlu diubahkan oleh Tuhan. Supaya setiap hari kita mengenal Tuhan. Supaya kita menjauh dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran-pikiran jahat yang selalu berkecamuk dalam pikiran kita. Kita harus transformasi. Kita harus merubahnya dengan bantuan Roh Kudus. Supaya hidup kita bisa berjalan dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara Tuhan, transformasi pikiran Kristen merupakan hal yang besar sekali. Di dalam dunia ini kita melihat hal yang paling sulit diubah adalah pikiran-pikiran yang sudah membeku. Itu sulit sekali. Nah, pikiran yang sudah keras itu sulit untuk mempunyai pandangan yang baru. Akan tetapi dalam Roma 12 ayat 1-2 menyatakan kepada kita bahwa orang Kristen yang menyerahkan diri untuk menjadi korban yang hidup justru mungkin mengalami suatu perubahan dan pembaharuan budinya. Artinya dalam Roma 12 ayat 2c berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Kehendak sama dengan keinginan. Keinginan kita untuk mengenal Tuhan. Kita bisa membedakan. Jika kita mengenal Dia, maka kita bisa membedakan manakah yang namanya kehendak dan rencana Tuhan atau tidak. Dan manakah yang baik bagi kita. Dan manakah yang berkenan bagi Allah. Kita bisa membedakan segala keinginan, segala kemauan, segala kerinduan. Yang terutama harus berkenan kepada Allah. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Demikian sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Tentu Rasul Paulus tidak bermaksud bahwa orang-orang Kristen di kota Efesus tidak berpendidikan. Jemaat Efesus pastilah jemaat yang terdidik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Namun pertanyaan ialah mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa bla bla bla, janganlah kamu bodoh. Bagi Rasul Paulus maupun jemaat Efesus memiliki pengetahuan yang melimpah. Namun, bila mereka tidak mengerti kehendak Tuhan, maka mereka adalah orang-orang bodoh. Jadi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukanlah soal pengetahuan, tetapi soal moral. Nah, terkadang kita juga sebagai orang Kristen, moralnya jauh daripada apa yang Alkitab inginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bodoh memiliki arti tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak dapat mengerjakan dan sebagainya. Siapa di antara kita yang mau disebut sebagai orang yang bodoh atau bebal? Gak ada. Tuhan menghendaki agar setiap kita makin hari makin mengerti, makin maju, makin mau mendekat kepada Tuhan dan makin dewasa kerohaniannya. Seseorang yang dewasa rohani pasti tidak akan bertindak seperti orang bodoh, melainkan seperti orang arif, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti orang yang mengenal akan Tuhan, dia semakin hari semakin menjadi orang yang arif, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun, kita mungkin saja masih menyandang status sebagai orang yang bodoh apabila kita tidak mengerti yang namanya kehendak Tuhan. Ya, bagi Paulus adalah sebuah kebodohan bila kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Contohnya, jangan mencuri, tapi kita masih mencuri. Ini semua orang tahu, tetapi tetap saja mencuri. Maka tindakan itu dipandang sebagai bodoh. Karena kehendak Tuhan ialah supaya kita bekerja untuk memperoleh rezeki bukan dengan cara mencuri. Tapi bekerja dengan baik, bekerja dengan halal. Saya percaya ketika kita bekerja berusaha dengan baik, maka nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa mengenal Allah secara pribadi dan kita bisa membawa pengenalan akan Allah kepada orang lain, kepada sekitar kita. Sehingga mereka mulai mencari bagaimana mengenal dengan baik kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa memahami bagaimana caranya mengenal Tuhan sehingga hidupnya bisa memuliakan nama Tuhan. Tanda bahwa seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan, ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan hidup menurut keinginan dagingnya daripada tunduk pada tuntunan Tuhan. Jika kita masih pergi ke dukun untuk mencari kesembuhan atau mendapat berkat, maka itu adalah kebodohan. Iya, kenapa harus kepada dukun? Ada Tuhan. Zaman dulu Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Wanita pendarahan 12 tahun bisa Tuhan sembuhkan. Orang mati bisa dibangkitkan. Orang lumpuh 38 tahun bisa disembuhkan. Nah, pada hari ini, pada zaman sekarang, pada zaman gadget atau media-media sekarang, banyak orang bukan mencari Tuhan, banyak orang bukan mengenal Tuhan, tetapi mereka mencari kuasa-kuasa di luar Tuhan. Nah, inilah karena mereka kurang mengenal akan Tuhan. Orang Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan. Jadi di depan saya katakan, mungkin melalui sakit penyakit yang mungkin tak kunjung sembuh, Tuhan sebenarnya menginginkan kita supaya kita lebih dekat mengenal Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menyembuhkan kita. No. Saya percaya Tuhan menginginkan kita terlebih dahulu mengenal Dia.
Dan kita percaya ketika kita sudah mengenal Dia, maka kita bisa memahami rancangan Tuhan yang begitu dahsyat. Mungkin melalui keterbatasan kita, ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain yang di luar sana, posisinya, keadaannya, situasinya sama seperti kita. Tapi ketika kita mengenal Tuhan secara mendalam, maka orang yang mendengarkan apa yang kita katakan atau presentasi kita akan membawa orang mengenal kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan sangat benci kepada orang yang mencari pertolongan kepada manusia. Saya garis bawahi. Karena Tuhan sangat benci kepada orang yang mencari pertolongan kepada manusia dan yang mengandalkan manusia. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang melakukan demikian. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah kita jika kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi saudara Tuhan, perlu kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka ada sakit penyakit, ada permasalahan dalam hidup kita. Kita langsung mencari Tuhan. Kita langsung mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita langsung berkata bahwa Tuhan Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saudara Tuhan, kematian Tuhan Yesus disalib menanggung segala dosa kita ada tujuannya. Tuhan ingin kita hidup sebagai manusia baru yang mengenal Dia. Ya, saya percaya tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa dan kesalahan kita, bukan hanya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, tetapi tujuan yang utamanya supaya kita mengenal Dia. Bahwa Dia itu baik, bahwa Dia itu luar biasa, mau mati untuk setiap orang yang berdosa, sehingga dosa kita dihapus. Berarti kematian Tuhan Yesus membawa kita semakin mengenal akan Dia. Semakin percaya bahwa Tuhan dahsyat, bahwa Tuhan luar biasa, bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Bahwa Dia Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara dan saya. Bila kita mengikuti Tuhan hanya berorientasi pada materi atau hal-hal lahiriah saja, kelak kita bisa kecewa. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak didasari oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena tadi kita berorientasi pada materi, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan rindu melakukan kehendak-Nya. Berarti orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang rindu mau melakukan kehendak Tuhan. Orang yang didasari oleh kasih Tuhan berarti orang yang mengenal Tuhan. Seorang Tuhan sungguh luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, maukah kita mengenal Tuhan? Ketika kita mengenal Tuhan, maka karakter kita akan berubah. Mental kita akan berubah. Moral, tingkah laku, dan kepribadian kita akan berubah ketika kita mengenal Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini, jangan kita sama seperti mereka. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, saudara, jika kita mengenal Tuhan, maka kita harus berbeda dengan dunia ini. Maka kita harus berubah. Pembaharuan budi kita harus berubah. Pikiran, hati kita harus diubahkan oleh Tuhan. Kita perlu yang namanya perubahan dalam hidup kita. Nah, saya percaya jika kita melakukan hal ini, maka kita bisa menerima segala rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang pertama. Bagaimana caranya menjadikan rancangan Tuhan menjadi rencana kita? Yang pertama, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, yang saya pelajari di Alkitab adalah hiduplah di dalam doa. Di dalam Yesaya 55 ayat 6b Alkitab berkata, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Doa adalah napas bagi kehidupan orang percaya. Lupa berdoa sama dengan lupa bernapas dalam arti napas rohani. Doa merupakan cara yang efektif dalam berkomunikasi dengan Tuhan, Khalik langit dan bumi. Karena Tuhan adalah roh, maka setiap orang yang ingin berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ucapan syukur dan doa, semuanya seharusnya di dalam roh dan kebenaran. Kita dapat dengan intim berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Berdoa merupakan suatu sarana membangun hubungan. Pada saat insan semakin mengenal Tuhan, hubungannya dengan Tuhan akan semakin meningkat pula. Salah satu sikap dari kehidupan doa ialah berserah. Dengan doa, insan bergerak mewujudkan kehendak Allah dalam seluruh gerak hidup, pekerjaan, dan tugas panggilannya. Dalam kehidupan religi sesuai dengan Alkitab, doa memiliki makna kehidupan. Ya, doa dalam konteks nas tersebut adalah kekuatan batin, percaya dan yakin sebagai kunci utama dalam berdoa. Jadi ketika kita berdoa, saudara dan saya, kita harus penuh dengan keyakinan bahwa kita bisa melakukan segala rancangan-rancangan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita perlu berdoa supaya kita bisa mengerti segala rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ragu lagi yang namanya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang-orang kudus yang berdoa, gereja-gereja yang berdoa, dan pemimpin-pemimpin yang berdoa adalah agen-agen Allah guna melaksanakan pekerjaannya yang menyelamatkan di muka bumi. Jika agen-agen ini melupakan disiplin doa, maka pekerjaan Allah akan gagal. Para pemimpin yang berdoa dan gereja yang berdoa adalah sebuah tanda dari kehidupan rohani dan kemakmuran rohani. John Wesley berkata, Allah tidak akan melakukan apa-apa di bumi kecuali menjawab doa yang diimani. Dan saya percaya jika kita berdoa, maka kita bisa memahami segala rancangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita bisa terima jika kita hidup di dalam doa. Segala rancangan-rancangan Tuhan, segala rencana-rencana Tuhan, saya percaya menjadi rancangan-rencana yang hebat, yang luar biasa, dan kita dapat mengerti jika kita berdoa kepada Dia. Wow. Ya, terkadang ada orang berkata bahwa Tuhan, kenapa keluargaku hancur? Kenapa keluargaku begini, Tuhan? Kenapa anakku menjauh daripada Tuhan? Kenapa suamiku menjauh daripada Tuhan? Kenapa? Saudara, saya percaya jika saudara berdoa, satu, Tuhan buat mujizat. Tuhan mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita memahami bahwa Tuhan berkarya. Pasti Dia akan melakukan kuasanya. Yang ketiga, ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita butuh Dia. Kita butuh kuasanya. Kita butuh Tuhan. Karena Dia sang pemilik dunia ini. Oleh karena itu, orang Tuhan, tetaplah berdoa di dalam Tuhan. Tetaplah mengandalkan akan Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang percaya kepada Dia. Tuhan akan berurusan dengan kesukaran kita. Urusan Tuhan menjawab doa. Urusan manusia berdoa. Ketika kita berdoa, maka kita akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada kesempatan yang indah ini Tuhan, di channel Mimbar Rohani Kristen. Hari ini hamba berdoa buat setiap kami yang sudah belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau rancangan-Mu Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Yang harus kami lakukan, yang pertama kami harus mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Ketika kami mengenal Engkau Tuhan secara pribadi, kami percaya
Kami bisa menerima segala rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala rancangan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami percaya melalui rancangan Tuhan banyak orang-orang yang di sana akan mengenal Tuhan lebih lagi. Dan hamba berdoa Tuhan buat siapapun Tuhan, mereka yang menyaksikan acara ini, mereka yang belum mengenal rancangan Tuhan, hamba berdoa supaya mereka mengerti akan segala rancangan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan jamah setiap hati mereka. Hamba berdoa juga Tuhan bagi mereka yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat terbelenggu oleh kuasa kegelapan, Tuhan bebaskan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang memiliki masalah, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini hamba percaya Bapa, ketika kami berdoa kepadamu Tuhan, maka kami bisa mengenal Engkau. Kami bisa berjalan dengan kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa, maka rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Baik usaha, pekerjaan, bisnis, karir, pelayanan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami percaya ketika kami berdoa, maka ada Tuhan yang menyertai, maka ada Tuhan yang menolong kami, maka akan Tuhan yang akan menolong, memberkati kehidupan kami. Apa berdoa dalam Nabi Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan acara serial Mimbar Rohani Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.